Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Di mana Kristus hadir, sesuatu terjadi. Di mana Kristus hadir, mujizat pun terjadi. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk pagi yang indah ini yang Kau percayakan untuk kami nikmati. Kami juga bersyukur karena Engkau selalu hadir bagi kami. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu membawa sukacita bagi hidup kami. Kami mau mendengar firman-Mu pagi ini, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk kami tetap mengingat bahwa Kristus tetap hadir dalam hidup kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Allah masih bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, dalam Yohanes 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja, sampai sekarang aku pun bekerja juga. Yesus mengatakan kepada murid-murid dan juga semua orang pada waktu itu, dalam satu konteks peristiwa, penyembuhan pada hari Sabat di kota Bethesda. Yesus menjelaskan bahwa dirinya masih bekerja, sama seperti Bapa di surga yang masih bekerja. Ketika dalam peristiwa itu ada penyembuhan pada hari Sabat, dan orang yang sudah disembuhkan dari lumpuh bertemu dengan Tuhan Yesus di Bait Allah. Dan ketika seorang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan bertemu di Bait Allah, dia bersukacita dan bersorak-sorai. Dia menjadi saksi Tuhan dan menceritakan siapa Yesus Kristus yang telah membuat mujizat di dalam dirinya. Lalu Yesus menjelaskan, saya tetap bekerja seperti Bapakku juga yang terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketika Kristus hadir dimanapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dan ketika dia berjumpa dengan siapapun, Tuhan selalu memberi yang terbaik, dan Tuhan selalu menjawab doa-doa setiap umatnya. Suatu hari ada seorang ibu, dia biasa berjualan tempe. Lalu karena dia sudah bertahun-tahun sebagai pekerja seorang pengusaha tempe, nah suatu hari tempe yang dia buat ini tidak matang. Padahal dia bukan hanya sehari 2 hari bekerja sebagai penjual tempe, bertahun-tahun lamanya. Dan itu pengalaman pertama, kenapa tempe saya tidak jadi. Lalu ketika dia mau pergi ke pasar, dia sudah jantungan. Kalau nggak jadi tempe ini gimana aku mau dapat uang? Nggak ada orang mau beli tempe yang belum jadi. Ketika dia mau pergi ke pasar, tempenya belum jadi. Lalu dia terus pergi. Dia terus membawa tempe dengan nekat. Kalau aku nggak pergi ke pasar, aku nggak akan dapat duit. Laku atau tidak, yang penting aku pergi bawa ke pasar. Lalu dia gelarlah di pasar tempe yang belum jadi tadi. Dia lihat kiri kanan, tukang tempe yang lain, kawan-kawannya sudah jadi semua. Tapi punya dia belum jadi. Akhirnya, ya Tuhan, jadilah mujizat-Mu. Engkau mampu melakukan mujizat, tempe yang tidak jadi menjadi jadi. Engkau pernah buat mujizat, orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat. Tuhan, tolonglah Tuhan. Lalu ketika terus berdoa, tempe tidak berubah juga. Tetap tempe itu tidak jadi. Lalu pada pagi-pagi itu juga datanglah seorang nyonya dari kota. Dia buru-buru, lalu dia melihat tempe nggak jadi. Dia katakan, ibu berapa ini harga tempe? Aduh bu, ini tempenya belum jadi. Saya justru nyari yang tempe belum jadi.
supaya saya bisa bawa ke kota. Anak saya sedang menunggu karena anak saya hobi tempe. Saya dari tadi pagi nyari tempe yang belum jadi. Akhirnya diborong semua tempe itu. Lalu sesudah dibeli semua tempe, ibu itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, janganlah kau jadikan tempe itu. Gak usahlah mujizatmu Tuhan. Bukan tempe yang gak jadi menjadi-jadi. Tapi biarlah kehendak-mu yang jadi. Dalam hal ini, mujizat Tuhan bukan keinginan kita. Kita ingin sesuatu hal seperti yang kita pikirkan. Tapi Tuhan punya rancangan yang lain. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan masih bekerja. Dan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan masih menyatakan kuasa-Nya. Tuhan masih menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah hidup kita. Segala lika-liku hidup yang kita hadapi, Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan kepada kita. Kiranya kita terus melihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang tidak bisa kita selami dengan akal kita. Tapi Tuhan selalu menjadikan sesuatu indah tepat pada waktunya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih bekerja sampai hari ini. Kami juga merasakan karya Tuhan, pekerjaan Tuhan atas hidup kami. Engkau selalu menjaga kami, melindungi dan memelihara kami. Jika kami ada sampai hari ini, itu juga karena pemeliharaanmu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.